Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beja, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Selamat malam, selamat datang Mas Kendri di Ya. channel Dapure Agus Beja. Ya, Gimana terima Mas kasih, Kendri? Mas Yus. Baik, Sehat? sehat. Ya. Ya. Kita akan bincang-bincang tentang kesehatan, Mas. Ya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, Mas Kendri ini adalah salah satu aktivis yang bergerak di bidang kesehatan, Mas ya. Betul. Dari CD Bethesda. CD Bethesda Ya. Yakum. Betul, ya. Mas Kendri, di Indonesia ini rasio dokter menurut berdasarkan WHO itu masih rendah sekali. Jadi satu dokter itu masih mengampu lebih dari 1000. Tepatnya kita ini baru 0,47 harus mengampu 1000 penduduk. Nah, sementara di Asia Tenggara ini kita paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya Myanmar itu sudah 0,74. Kemudian Timor Leste itu justru malah 0,77%, 0,77 per 1000 penduduk. Kemudian ada Filipina itu 0,60. Sementara kita dengan negara-negara Asia Tenggara saja kita masih lebih rendah. Kemudian yang rasio dokternya lebih dari 1 itu Malaysia itu justru 1,54. Kemudian Brunei itu 1,61 per 1000 penduduk. Bahkan Singapura itu sudah 2,29. Nah, menurut Menteri Kesehatan ini, Indonesia ini masih kekurangan dokter. Kita baru punya dokter kurang lebih 120.000 itu yang berpraktek. Padahal kalau kita mau mengejar rasio dokter itu kita masih kekurangan sekitar 150 ribuan dokter, Mas. Nah, kesenjangan ini tentu berpengaruh ya terhadap layanan kesehatan masyarakat. Nah, saya dengar Mas Kendri ini terjun langsung ke masyarakat bagaimana mensosialisasikan pentingnya kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Boleh cerita, Mas? Apa pengalaman-pengalaman Mas Kendri? Tentu kalau kita hidup di kota besar atau di Jawa katakanlah, barangkali masalah kesehatan tidak begitu terkendala ya. Tapi bagaimana kita membayangkan saudara-saudara kita yang ada di pelosok, di luar Jawa, ada yang di mana daerah perbatasan. Mereka ada ibu-ibu yang mau melahirkan saja harus ditandu ya berapa puluh kilometer baru sampai ke puskesmas. Ini tentu ada banyak cerita menarik ketika Mas Kendri terjun langsung ke masyarakat, merasakan penderitaan mereka dan sebagainya. Boleh cerita, Mas? Ya. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi yang berkaitan dengan indikator kesehatan. Iya. Indonesia memang termasuk yang banyak hal yang tertinggal. Misalnya yang lainnya adalah soal angka kematian ibu saja. Iya. Indonesia juga paling tinggi ya. Tinggi. Misalnya dibandingkan Malaysia, jauh kita. Iya. Jauh kita. Angka kematiannya masih lebih tinggi. Iya. Soal rasio dokter yang masih rendah di Indonesia, itu juga dialami sejak misalnya pada waktu Menteri Kesehatannya adalah Lemena, Johannes Lemena. Dr. Johannes Lemena. Dr. Johannes Lemena. Iya. Tahun 60-an. Iya. Itu sudah menyanangkan namanya Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat. Ya. Dengan harapan Puskesmas itu mendekatkan layanan kesehatan itu, dokter itu lebih dekat ke masyarakat, ke rakyat. Tetapi untuk mencapai itu, Lemena juga gagal. Karena apa? Dokternya sangat kurang. Untuk menempatkan satu puskesmas satu dokter, sulit sekali. Sampai saat ini, banyak wilayah, termasuk tadi yang disebut wilayah di Indonesia Timur misalnya, puskesmas yang memiliki dokter tetap itu sangat jarang. Ini yang kemudian kita sebenarnya dalam posisi, kalau kami merasa bahwa kalau kita terus-terusan mengejar itu dengan rasio dokter dan penduduk yang masih sangat jauh, maka
kemudian masyarakat bisa tidak dilakukan atau tidak ditangani dengan baik kesehatannya. Nah, orang lalu berorientasi pada rumah sakit. Ya, Kalau sudah rumah sakit, yang terjadi adalah komersialisasi iya, atau industrialisasi rumah sakit. iya, Yang terjadi kemudian adalah apa? Medis atau kesehatan nantinya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin. Gitu. Makanya pernah ada slogan ya, orang miskin dilarang sakit. Orang miskin dilarang sakit. Gitu. Kalau itu yang kita kejar, orientasinya adalah rumah sakit. Kita berharap semua rumah sakit ada di wilayah-wilayah tempat kita sampai yang terpencil. Iya. Dengan dokter layanan yang dokter spesialis apalagi yang terbaik, sulit untuk mengejar sana. Nah, strategi kita harus ada yang lain, yaitu memberikan edukasi pada masyarakat tentang kesehatan. Banyak aspek-aspek kesehatan yang arahnya adalah pencegahan, promotif, meningkatkan kualitas kesehatannya itu, yang bisa dilakukan. Betul. Kalau itu bisa dilakukan, maka bisa menutupi kekurangan dari dokter tadi itu. Betul. Itu oleh siapa? Ya juga oleh tenaga kesehatan, tapi juga jangan hanya soal medis barat. Jangan melupakan bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya kesehatan yang itu turun-temurun dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bagian dari budaya Indonesia, yaitu penyihatan tradisional atau pengobatan tradisional. Sering disebut BATRA ya, pengobatan tradisional. Kalau dalam bahasa undang-undang kesehatan tradisional atau penyihatan tradisional saat ini. Itu adalah kekayaan kesehatan. Sebelum ada dokter, sudah ada pengobatan-pengobatan di masyarakat. Bahkan ada istilah tabib, ada dukun juga tabib dan seterusnya. Dan itu masih berlangsung saat ini. Undang-undang kesehatan juga mengakui itu. Undang-Undang nomor 36 2009 itu juga mengakomodir adanya penyihatan tradisional. Jadi bukan hanya medis barat, tapi juga kesehatan tradisional. Kalau masyarakat bisa diberdayakan dengan upaya-upaya pencegahan penyakit dan upaya promotif meningkatkan kualitas kesehatannya, tidak tergantung pada dokter rumah sakit. Dokter rumah sakit diperlukan, tetapi yang penting adalah masyarakat sendiri tahu informasi dan menguasai pelayanan kesehatan yang bisa mereka kuasai sendiri, berbasis pada potensi, kekuatan, kemampuan masyarakat. Yang bisa dikuasai apa? Ya kesehatan tradisional. Kalau dokter jadi perawat, jadi bidan, biaya sekarang mahal. Banyak yang tidak bisa menjangkau. Bahkan sekarang dengan adanya obat-obatan tertentu, dengan layanan tertentu, lalu tarif tertentu, kadang masyarakat tidak bisa menjangkau layanan yang spesialis dari. Tapi kalau masyarakat diberdayakan dari sisi pencegahannya, lalu peningkatan kesehatannya, kualitas kesehatannya, maka begitu mereka sakit, mereka juga bisa melakukan sendiri upaya-upaya yang menggunakan potensi yang ada di sekitarnya, misalnya dengan pijat, misalnya dengan penyihatan tradisional, dengan jamu, herbal, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi yang kaitannya dengan penyakit-penyakit tertentu, yang itu adalah ranahnya medis, masyarakat harus diedukasi, harus diberikan informasi. Nah, itu yang kita lakukan, melakukan pendekatan atau mendekatkan tenaga medis, dokter, itu agar mau datang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang jauh, yang mungkin tidak mendapatkan edukasi yang baik. Tapi misalnya mereka mengalami kesakitan, tapi nggak tahu ini apa. Misalnya, sudah posisinya anak-anak itu perutnya buncit, tapi berat badannya nggak naik-naik, kurus, perutnya buncit, mungkin beler dan seterusnya. Makannya juga cukup. Tetapi ternyata apa? Oh, banyak ternyata cacingan, anak itu cacingan. Dia nggak tahu. Sampai kemudian ada korban meninggal dan seterusnya. Baru kemudian medis datang dan mengetahui, oh ini karena faktor cacingan, bukan faktor
asupan gizi yang kurang, tapi cacingan. Nah, begitu kemudian diatasi dengan obat cacingnya ini, lalu kemudian mulailah ada perubahan di masyarakat itu. Lalu harus ada edukasi juga. Oh, perlu cuci tangan sebelum makan misalnya. Oh, perlu merebus masakan itu atau air sebelum dikonsumsi misalnya. Edukasi itu penting untuk menjaga kesehatan. Ini menarik ini Mas. Ya. Yang ada yang saya garis bawahi tadi dari apa yang dikatakan Mas Kendri tadi, pemberdayaan masyarakat. Nah, konsep pemberdayaan yang seperti apa yang dilakukan oleh CD Bethesda? Tapi sebelum menjawab itu, barangkali Mas Kendri bisa bercerita pada kita, apa sih CD Bethesda itu? Mungkin banyak orang yang belum tahu apa CD Bethesda, konsep-konsep pemberdayaannya, kemudian mungkin ada tagline tertentu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat. Gimana CD Bethesda ini sebenarnya awalnya adalah bagian dari pelayanan Rumah Sakit Bethesda. Rumah Sakit Bethesda di yang Jogja, di Jogja ya. Rumah Sakit Bethesda punya kepedulian terhadap persoalan kesehatan di masyarakat. Bagaimana agar orang sakit itu tidak berulang pada penyakit yang sama, misalnya diare. Lalu datang lagi ke dokter, diare lagi. Berarti ada sesuatu nih di lingkungannya, di rumahnya, yang harus diatasi agar tidak terjadi penyakit yang berulang. Oleh sebab itu, waktu itu pendiri CD Bethesda, Dr. Paulus, kemudian datang ke lokasi-lokasi di masyarakat. Ternyata ini soal air bersihnya. Air bersihnya itu mungkin tidak terpenuhi, sehingga mereka dalam mengonsumsi makanan, dalam aktivitas sehari-hari itu tidak menggunakan fasilitas air bersih yang memadai. Sehingga kemudian pada musim-musim tertentu, mereka menjadi penyakit yang berulang itu, misalnya diare berulang, penyakit kulit yang berulang, Mas. Gitu ya. Artinya konsep seperti ini juga perlu diketahui pemerintah dong ini. Artinya tidak banyak rumah sakit yang peduli semacam itu ya. Karena rumah sakit kadang-kadang hanya menunggu orang sakit, ngobatin, bayar, selesai ya. Tapi Rumah Sakit Bethesda ini luar biasa, artinya bahwa mencari penyebab penyakitnya juga dengan terjun ke masyarakat memberikan edukasi. Oh, kalau orang diare kok berulang-ulang masuk rumah sakit, itu ternyata ada persoalan mendasar di masyarakat. Misalnya seperti air bersih tadi ya. Nah, ini luar biasa ini. Nah, itulah yang kemudian mencetuskan ide namanya filosofi rumah sakit tanpa dinding. Wah, ini rumah sakit tanpa dinding. Rumah sakit tanpa dinding. Jadi apa rumah sakit bentuknya pendopo gitu atau rumah sakit itu jangan hanya dibatasi oleh tembok-tembok. Layanan kesehatan jangan dibatasi oleh tembok-tembok. Harus hadir sedekat mungkin di masyarakat. Dokter harus ada hadir di masyarakat untuk memberikan edukasi. Bahkan sampai ke pengobatan di masyarakat. Kalau rumah sakit posisinya menunggu pasien datang, maka mungkin rumah sakit bisa kewalahan. Apalagi rumah sakit waktu itu masih terbatas jumlahnya. Rumah sakit bisa kewalahan. Ada banyak aspek yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat, pengobatan sendiri oleh mereka. Kalau mereka diberikan keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Misalnya diare. Bisa kok mereka mengatasi sendiri diarenya itu. Kalau diberikan informasi yang cukup. Bahkan sampai pada upaya pencegahan. Untuk biar tidak sakit berulang lagi gitu. Tapi juga bukan hanya itu. Banyak pasien rumah sakit Bethesda itu yang waktu itu pasien miskin. Pasien miskin. Dan ini kalau sakit, habis uangnya untuk bayar biaya ke rumah sakit. Pada waktu itu belum ada BPJS. Sehingga kemudian bagaimana agar masyarakat itu teredukasi dengan baik tentang kesehatan. Sehingga kemudian datanglah dokter-dokter ke lokasi-lokasi di masyarakat, berikan edukasi tentang kesehatan, tentang pencegahan penyakit. Bahkan bukan hanya itu, bagaimana ya meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana kemudian mendatangkan air bersih, bagaimana kemudian pemerintah punya kepedulian untuk pencegahan, misalnya dengan sanitasi yang baik, alokasi anggaran apa yang bisa mendukung kesehatan masyarakat. Jadi rumah sakit tidak posisi menunggu pasien datang. Bukankah itu sudah ada puskesmas di masing-masing wilayah, Mas? Pada waktu itu belum. Sangat jarang. Pada waktu puskesmas sangat jarang. Apalagi tadi dokternya juga. Dan juga
Puskesmas sebenarnya tujuan awal adalah, kalaupun sekarang itu sudah semakin banyak dan berkembang, tapi tujuan awal adalah memberikan edukasi untuk preventif, pencegahan, Iya, dan promotif untuk iya. peningkatan kesehatannya. Tapi sekarang banyak puskesmas di perkotaan itu yang menjadi seperti rumah sakit, rawat Oh, iya inap, betul ya. pelayanan menunggu 24 jam pasien, ya. bahkan ya. Padahal misalnya di daerah-daerah tertentu di wilayah NTT, orang yang TBC pada waktu kita masuk ke sana mengatakan, ini penyakit turunan, ini Hmm. penyakit kutukan, Iya, iya, iya. ini penyakit keluarga. Berarti kalau keluarga itu kena TBC semua, itulah kutukan yang diderita oleh keluarga itu. Padahal Sebentar, ini sebentar penyakit Mas. menular ini. Ini menarik ini Mas. Kok sampai ke NTT segala ini? Apakah area pengabdiannya CD Bethesda? CD itu Community Development ya, ya. pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ya. Kok bisa sampai ke NTT itu gimana ceritanya Mas? Ya. Jadi dulu pelayanan Rumah Sakit Bethesda melalui UPK MCD Bethesda ini dulu banyak di Gunung Kidul. Gunung Kidul terkenal dengan daerah tandus. Iya. Air sangat sulit. Mereka harus mengakses air itu ke gua-gua. Itu dulu program-program MCD Bethesda banyak ke sana di Gunung Kidul. Bahkan kita pernah mendapatkan Kalpataru dari pemberdayaan di sana dari pemerintah. Kemudian ke Kulon Progo juga isu-isu itu. Lalu ternyata banyak kejadian-kejadian bencana dan konflik sosial di wilayah-wilayah NTT. Dan kita tahu persis bahwa di wilayah NTT tentu akses layanan kesehatan itu sangat terbatas. Untuk menjangkau dari desa ke puskesmas, jaraknya bisa 7 kilo, bisa 10 kilo, bisa lebih dari itu. Belum lagi jalannya jelek ya. Belum ada akses untuk transportasi umum. Mereka harus jalan kaki dengan kondisi jalan yang berbatuan dan seterusnya. Jadi, lalu kita di Indonesia berpikir, kalau kita hanya fokus di Jawa, maka kemudian masyarakat di wilayah timur yang remote area, yang terpencil itu nggak bisa mendapatkan peningkatan kualitas layanan yang meningkat, yang lebih baik gitu. Lalu kita masuklah ke sana. Jadi kita kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan dokter-dokter di sana yang mau masuk ke desa-desa di pelosok itu. Oke, sebelum kita masuk ke NTT, kita seruput kopi kita dulu, Mas. Ya, masuk kita ke NTT, Mas. Ya, apa pengalaman Mas Gendri selama di NTT ini? Dalam pemberdayaan masyarakat, dalam mengedukasi masyarakat untuk punya kesadaran, kesehatan, dan sebagainya. Ya, banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat itu berkaitan dengan kesehatan. Pada waktu saya pertama itu masuk ke sana itu. Apalagi misalnya di daerah-daerah tertentu di kepulauan itu yang dari sisi akses infrastruktur juga terbatas, listrik belum masuk misalnya, kemudian jalan juga masih belum bagus pada waktu itu, maka yang terjadi adalah masyarakat tertutup terhadap orang luar, kami misalnya, dan kemudian edukasi di masyarakat tentang kesehatan juga tidak jalan. Masih kurang sekali. Masih kurang sekali. Sehingga misalnya begitu kita identifikasi berkaitan dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat endemis di sana, malaria, TBC, kemudian misalnya filaria dan yang lain, kita temukan itu masyarakat seperti seolah-olah itu adalah hal biasa. Orang meninggal karena TBC, orang meninggal karena malaria, ibu melahirkan meninggal, atau ditolong sendiri persalinannya. Itu seperti hal yang biasa. Anak meninggal, itu seperti sesuatu yang seolah-olah itu hal yang biasa saja. Kan kita juga menangis loh. Iya, betul. Kok seperti ini ya? Jadi kematian ibu dan anak di sana sangat tinggi sekali. Sangat tinggi.
Dan itu seperti sesuatu yang berjalan begitu saja. Iya. Padahal itu menjadi perhatian pemerintah secara nasional, bahkan menjadi perhatian dari dunia. Angka kematian ibu, angka kasus TBC, penyakit malaria. Loh, kenapa orang di sana seperti menganggap itu hal biasa? Lalu kemudian kita mengatakan, TBC itu adalah penyakit menular, bisa diobati. Caranya, mama, papa, tolong yang dicurigai batuk-batuk lama lebih dari 2 minggu. Iya. Mau untuk dicek dahaknya. Ambil sampel dahaknya, lalu dites apakah ini benar TBC atau tidak. Kalau sudah positif, mau minum obat. Agar mau minum obat, harus ada yang mengawasi. Karena kadang-kadang orang sudah tahu TBC, mau minum obat, tapi itu kadang-kadang hanya di permukaan saja. Obatnya kadang-kadang disimpan di bawah bantal, di bawah tempat tidur, bilang sudah diminum. Jadi kesadarannya belum tumbuh ya? Belum tumbuh. Itu yang kita perlu edukasi terus-menerus. Jadi volunteer-volunteer bentukan dari CD Bethesda ini turun langsung ke masyarakat? Turun langsung ke masyarakat. Mereka mau mengambil dahak, bahwa pot namanya, tempat dahak itu, lalu datang ke rumah-rumah, ngambil dahak. Dulu pemeriksaan sampai 3 kali. Ambil dahak mereka, bawa ke puskesmas. Di sana di preparat, difiksasi lalu di preparat di sana. Lalu dites di lab, dilihat di laboratorium. Apakah ini TBC, ada kumannya atau tidak. Itu, ada bakterinya atau tidak. Itu yang dilakukan oleh kader-kader itu. Berjalan mereka, mau berjalan itu. Ketika kita mau edukasi pada mereka, mereka mau menolong orang lain. Jadi kita mengambil volunteer lokal gitu, terus kita yang punya pedulian, kita beri pelatihan gitu ya. Pelatihan pada mereka. Terus mereka langsung terjun ke masyarakat. Itu yang tidak dilakukan oleh puskesmas. Tidak mungkin. Petugas puskesmas itu sampai seperti itu, ngambil keliling. Harus dibantu oleh kader-kader masyarakat. Kita beruntung menemukan orang-orang yang punya pedulian terhadap orang lain. Itulah budaya gotong royong yang masih kuat. Itu masih dilakukan sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Karena kita berikan contoh. Kita bikin film juga, orang-orang yang punya pedulian itu kita filmkan, lalu kemudian kita putar keliling ke desa-desa itu, lalu mereka juga tergerak untuk mau membantu orang lain. Apalagi kalau pernah ada anggota keluarganya yang meninggal karena TBC, lalu dia sembuh, dia sudah mendapatkan informasi edukasi, lalu dia mau dites dahaknya, lalu dia positif, mau minum obat, sembuh, itulah lebih tergerak lagi. Dia langsung mau jadi volunteer juga ya. Mereka memberikan testimoni kesaksian. Itu yang kemudian mendorong banyak orang yang kemudian mau untuk melakukan tes. Nah, perubahan apa Mas yang terjadi sekarang ini? Setelah CD Bethesda turun ke masyarakat memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan sebagainya ini. Ya. Perubahan apa yang terjadi di sana? Kita yang utama adalah edukasi pada masyarakat. Membuat mitos itu menjadi hal yang bisa diterima secara masuk akal atau diterima secara logika atau diterima menurut ilmu-ilmu kesehatan dasar. Itu masyarakat sudah bisa mengurai dari mitos menjadi hal yang fakta. Gitu ya. Berdasarkan informasi-informasi kesehatan. Yang kedua, kita memberikan keterampilan pada masyarakat itu. Keterampilan mengolah pangan lokal berdasar potensi mereka. Karena mereka punya banyak tanaman yang sebenarnya punya nutrisi yang bagus. Betul, ya. Marungga atau daun kelor. Berbagai jenis tanaman lokal yang bisa dimanfaatkan untuk nutrisi mereka atau untuk penyihatan tradisional, untuk herbalnya. Ada mereka. Selama ini tidak dimanfaatkan, kita berikan keterampilan pada mereka. Lalu mereka bisa meramu. Ramuan-ramuan tradisional itu misalnya, kita berikan dasar untuk pembuatan minyak urut. Mereka punya bahan untuk mengatasi patah tulang. Dimasukkanlah akar untuk patah tulang itu dalam minyak urut. Akhirnya apa? Minyak urut ini bermanfaat juga untuk mengatasi keluhan-keluhan patah tulang atau keluhan-keluhan sakit yang berkaitan dengan persendian gitu ya. Betul. Jadi sampai ke sana. Lalu
untuk gizi masyarakatnya, kita edukasi. Di sekitarnya bisa ditanami berbagai macam tanaman berdasarkan apa yang ada di lokal di sana. Lalu mereka terbangunlah, oh kita perlu bangun kebun gizi keluarga di lokasi-lokasi di sekitarnya. Bahkan bukan hanya ibu yang punya balita yang membuat kebun tanaman gizi yang dari berbagai jenis tanaman yang nantinya digunakan untuk keluarga atau untuk kegiatan posyandu, tapi orang dengan gangguan jiwa juga begitu. kita Sampai dengan orang ODGJ aja bisa. Mereka juga terlibat di sini. Jadi kita pemberdayaan komprehensif. Jadi bukan lagi pendekatan kalau sakit, ayo datang ke puskesmas. Kalau mengalami keluhan-keluhan apa tertentu, ayo berobat ke sana, tidak. Tapi upaya-upaya untuk pencegahan dengan edukasi itu, lalu peningkatan gizi masyarakat, sehingga kemudian ibu dengan kekurangan energi kronis bisa teratasi, anak yang stunting atau anak yang gizi buruk bisa mereka atasi, lalu penyakit menular mereka bisa dengan sendirinya kemudian, oh ini ada gejala-gejala penyakit TBC atau penyakit filaria, mereka bisa mendatangkan ke puskesmas untuk dicek, diperiksa itu. Jadi kesadaran itu sudah mulai berkembang. Jadi betul. Berdasarkan potensi yang mereka miliki. Jadi itu yang kita lakukan. Jangan tenaga medis atau petugas kesehatan hanya menunggu. Kita ajak mereka ke desa-desa. Sehingga dengan demikian konsep tadi rumah sakit tanpa dinding itu bisa sampai benar-benar ada di masyarakat, hadir rumah sakit itu di masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan paling dasar, Mas, sampai sejauh mana kepedulian pemerintah, baik itu pemerintah pusat, apalagi pemerintah daerah, terhadap kesehatan masyarakat, seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman CDPTSDA ini, Mas? Ya. Dulu kita masih kesulitan. Karena apa? Karena anggaran itu terpusat entah di nasional, di APBN, maupun di APBD tingkat kabupaten. Sekarang dengan dana desa itu, maka bisa lebih dekat lagi. Kita bisa melakukan advokasi. Lalu pendekatan kita apa? Pendekatan kita adalah melalui pendekatan keluarga. Kita datang dengan kader-kader itu, datang ke keluarga-keluarga. Sebenarnya mereka punya potensi apa? Punya hal-hal yang menjadi mimpi mereka apa terhadap kesehatannya. Mimpi itu, kondisi masyarakat itu yang kita bawa nanti ke Musrenbang di tingkat desa. Luar biasa. Itu yang kemudian dimintakan anggaran dari dana desa itu. Sehingga dana desa bukan hanya bangun fisik. Betul, tapi juga pemberdayaannya. Nah, ini yang menarik, Mas. Artinya bahwa di era Pak Jokowi ini dana desa itu tidak hanya untuk membangun infrastruktur secara fisik saja di desa ya, tapi ada banyak hal yang bisa dikelola khususnya untuk kesehatan masyarakat ini tadi ya. Jadi artinya bahwa CDPT ini juga bersinergi juga dengan pemerintah desa ya. Sangat. Apalagi sebelumnya pemerintah desa itu ketakutan. Ini kalau anggaran untuk kesehatan itu apa? Masuknya kemana? Nomenklaturnya di mana? Kita mengajak untuk belajar pembuatan anggaran perspektif kesehatan agar isu-isu kesehatan di masyarakat itu bisa masuk dalam dana desa itu. Luar biasa sampai sejauh itu ya. Ini artinya politik anggaran ya. Betul, politik anggaran. Dan sekarang sudah semakin dekat anggaran dana dari pemerintah itu kan sudah masuk ke dana desa. Masyarakat pemerintah desa bisa mengelola itu. Peruntukannya sudah semakin dekat untuk masyarakat. Kalau dulu harus minta-minta ke APBD, minta-minta ke APBN. Sekarang dengan dana desa itu, pemerintah desa punya kewenangan yang cukup untuk mengelola itu dan masyarakat bisa mengusulkan. Tetapi harus berbasis kebutuhan. Jangan berbasis pada ini nyontoh dari sana-sana, programnya adalah pembangunan infrastruktur ini, enggak. Tapi kalau berdasarkan pada kebutuhan masyarakat butuh ini loh untuk kesehatannya. Ini loh kondisi masyarakat yang harus diatasi. Sekarang banyak gizi buruk, atau banyak ibu hamil yang atau posyandunya belum memiliki fasilitas yang memadai. Termasuk stunting juga ya. Anggarkan itu dari dana desa. Dan dana desa ini memang cukup membantu untuk pengembangan kesehatan di masyarakat. Menghadirkan puskesmas ke desa. Sekarang puskesmas mau, karena ini anggarannya dipegang oleh desa sekarang ini. Dengan demikian, hadirnya petugas medis ke desa itu tadi mendekatkan
orang medis agar jangan menjadi mercusuar. Betul, betul, ya. Tapi masuklah ke desa, real, nyata, Iya, iya. berbuat, melakukan sesuatu edukasi dan melakukan pelayanan di tingkat desa. Nah, ini yang perlu diketahui oleh pemerintah, Mas. Ya. Dengan konsep dari teman-teman CD Bethesda ini tadi, Ya. rumah sakit tanpa dinding, saya kira ini apa ya, perlu diadopsi juga oleh Betul. pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Betul. Karena studi kasus yang ada di NTT seperti itu ya, Ya. prosesnya ya. Ya. Belum lagi kita melihat daerah-daerah lain yang lebih terpencil, misalnya di Betul. Papua atau di mana. Ya. Kalau ini bisa menjadi pilot project begitu, saya kira apa ya, program pemerintah bidang kesehatan akan semakin lebih cepat tercapai. Ya. Makanya konsep kita adalah pelayanan kesehatan itu harus berbasis masyarakat, jangan berbasis institusi. Betul, betul. Kalau institusi, berapa banyak atau kemampuannya institusi? Betul, ya. Tapi kalau berbasis masyarakat, masyarakat dilatih, mereka bisa berkembang nggak? Mereka punya kemampuan sendiri untuk mengembangkan layanan kesehatan berbasis mereka. Betul. Misalnya melalui posyandu saja, posyandu atau pospindu untuk layanan lansia misalnya, itu mereka bisa mengembangkan banyak kreasi yang dilakukan. Betul. Tapi harus ada edukasi, harus ada memang pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tenaga-tenaga kesehatannya masuk ke desa-desa. Jangan menunggu. Betul. Jangan menunggu. Rumah sakit, tenaga medis di rumah sakit atau di puskesmas, jangan menunggu. Kalau menunggu, masyarakat bisa terlantar. Betul. Tapi kalau diedukasi masyarakat nanti bisa berkembang. Dan kualitas kesehatan masyarakatnya semakin meningkat. Itu bisa dicontohkan bahwa banyak sekarang lurah atau camat atau puskesmas ingin mengembangkan apa yang dilakukan oleh CD Bethesda karena itu real, benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Mereka jadi tahu, ternyata kerja saya adalah edukasi, datang ke masyarakat, datang ke pelosok-pelosok, jangan menunggu. Itu konsep-konsep yang saya kira juga dicontohkan oleh pemimpin kita saat ini, misalnya Pak Jokowi kan namanya belusuan toh. Iya, betul. Itu juga sebenarnya tugas kesehatan itu harusnya belusuan juga. Betul, betul. Memberikan edukasi masyarakat. Iya. Dan luar biasanya dengan adanya dana desa ini ternyata bisa menjangkau masyarakat yang paling bawah, betul, yang barangkali tidak kesorot kamera gitu ya. Tapi dengan dana desa ini orang bisa terjangkau lebih banyak. Betul. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Betul. Ya. Nah, tentu kepemimpinan Pak Jokowi ini tentu perlu ada yang melanjutkan, Mas ya. Artinya supaya proses yang sudah dilalui oleh teman-teman CD Bethesda atau lembaga apalah itu bisa tetap berjalan begitu, Mas ya. Nah, sebagai closing, Mas, apa rekomendasi Mas Kendri untuk pemerintah mendatang? Untuk calon pemimpin masa depan. Paling tidak yang bisa melanjutkan kepemimpinan dan program-program Pak Jokowi ini supaya tidak terputus di tengah jalan. Kira-kira apa rekomendasi yang bisa dilakukan? Pengalaman saya adalah pemimpin itu yang memang pernah bersentuhan atau datang langsung ke masyarakat. Kalau pemimpin itu hanya di belakang meja, betul, maka dia tidak mengerti, tidak pernah merasakan apa suara masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat. Jadi metode atau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan langsung datang, hadir, apa yang terjadi di masyarakat, itu perlu dilanjutkan. Betul, betul. Pemimpin yang mau masuk ke pelosok-pelosok, sehingga tahu betul apa kejadiannya, apa sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Jadi pemimpin yang seperti itu, yang juga jangan hanya berorientasi kepada medis barat, tapi juga berbasis pada tradisi yang ada di Indonesia, yaitu penyihatan tradisional. Dan misalnya yang kami tahu ya pernah misalnya Pak Ganjar itu termasuk langganan pijet dari Bethesda. Ingat saya. Pernah juga pernah datang ke CD Bethesda ya. Pijet gitu. Iya, betul. Nah, misalnya orang-orang yang pernah merasakan juga layanan bukan hanya medis, tapi juga layanan kesehatan tradisional itu juga
salah satu yang kemudian menjadi hal penting. Iya. Kalau pemimpin Indonesia dalam hal kaitannya dengan kesehatan ini lihat, Iya. hanya pernah merasakan kesehatan dari medis, Iya. maka mungkin dia akan orientasi ke rumah sakit tadi itu dan iya. komersialisasi Iya. dan kemudian pendekatannya sektoral. Tapi kalau kemudian juga merasakan penyihatan yang lain, Iya. yang tradisional itu, maka Iya. dia berpikir lebih komprehensif untuk Betul. melihat kesehatan. Bahkan saya dengar si DBTC ini juga melebarkan sayapnya turun ke daerah Jawa Tengah juga ya Mas ya? Ya, dulu kita juga pernah ada program-program di sana. Sama, kita ke pelosok-pelosok di Jawa Tengah di sana. Oh, Daerah iya. banjir, daerah yang di hutan-hutan. Yang akses layanan kesehatannya juga masih belum masuk ke mereka. Dan kita memberikan edukasi juga. Kesehatan tradisional juga masuk di sana. Jadi di Jogja, di Jawa Tengah, di Papua, di NTT, di Aceh dulu juga, di Sulawesi, kita masuk ke hampir semua daerah kita pernah masuk dan memberikan edukasi dan sekarang juga memberikan pelatihan-pelatihan, berikan keterampilan kepada masyarakat. Oke, terima kasih sekali Mas Kendri sudah memberikan begitu banyak masukan, begitu banyak rekomendasi. Semoga ini juga didengar oleh pemimpin-pemimpin kita masa depan, didengar oleh pemerintah kita, dan juga kita berharap mudah-mudahan Pak Ganjar juga nonton podcast ini. Oke, terima kasih Mas Kendri atas hadirnya di podcast Dapur Agus Becak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih Mas Kendri. Terima kasih Mas Agus ya.